Mempertajam fungsi pendidikan vokasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan kondisi sebagian guru saat ini masih belum memenuhi harapan. Untuk menjadikan guru semakin profesional, maka perlu langkah serius. Ia mengatakan pemerintah terus mengupayakan program-program agar guru semakin profesional, misalnya melalui pemberian tunjangan profesi serta tunjangan khusus. Namun, tunjangan itu diberikan bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Muhadjir juga berharap dengan tunjangan itu berdampak nyata bagi perbaikan kompetensi dan kinerja guru. Tolak ukurnya adalah peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Ke depan, pemerintah segera merumuskan kebijakan agar sebagian tunjangan profesi guru bisa diinvestasikan bagi peningkatan kinerja guru melalui program pelatihan dan usaha guru belajar mandiri. Guru memiliki peran mulia dan strategis, sebab di tangan guru, masa depan bangsa ditentukan. Pemerintah meyakini tidak ada orang yang sukses tanpa melalui peran seorang guru. Maka sangatlah perlu membentuk guru profesional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi yang tengah dilakukan di semua lini. Bahkan, program peningkatan profesionalisme guru menjadi salah satu agenda utama pembangunan pendidikan nasional. Tim Liputan, Berita 1. Iya, pemirsa, 25 November yang jatuh tepat pada hari ini diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Pemerintah menyatakan kondisi sebagian guru masih belum memiliki harapan. Dan pemirsa, untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio kami narasumber, yaitu Wakil Ketua atau maksud kami Wakil Sekjen PB PGRI Bu Dian Mahsunah dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 93-98 Bapak Wardiman Joyonegoro. Ya. Selamat datang Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di Lanslok Berita 1. Selamat Hari Guru. Hari Guru ya. Terima kasih. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa itu selalu kita ingat dan terngiang sampai sekarang gitu ya, karena memang jasanya itu tiada tarah. Nah, kita akan bahas mengenai bagaimana dengan dua narasumber kita ini. Ke Pak Wardiman dulu. Gimana sih Pak, Bapak melihat sebenarnya kondisi guru masa kini? Tadi saya menyambung Pak Menteri saja. Jadi pendidikan Indonesia itu sebagai negara besar juga besar sekali. Karena itu salah satu faktor yang menentukan suksesnya guru atau pelaksanaan pendidikan adalah di guru itu. Dan guru juga banyak ternyata. Dan kalau kita ingin masuk ke dalam lagi, tadi Pak Menteri menyinggung soal tunjangan. Tapi tunjangan itu tadi Pak Menteri juga menyinggung berhubungan erat dengan profesi. Jadi gini, guru itu diangkat sebagai profesi, berarti dia harus bekerja dengan baik. Karena kalau dia bekerja dengan baik, muridnya juga naik dan negara juga maju. Nah, itu belum terlaksana. Salah satu sebabnya tentunya karena profesi tadi. Artinya anggaran atau itu belum dapat. Tapi yang lain adalah peningkatan profesi, peningkatan kompetensi dari guru itu masih harus kita dorong ke atas lagi. Jadi itu yang masih kurang juga. Jadi dua. Ada dua hal ya. Ya, gaji atau yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kinerja guru itu. Tapi itu dua hal yang kemudian kita bisa berpikir bahwa itu seperti yang mana duluan ya, telur atau anak ayam duluan. Kadang seperti itu, Prof. Artinya yang mana duluan sebenarnya harusnya diperuntukkan? Tunjangan dulu dinaikkan atau kualitas guru dulu yang harus ditingkatkan? Bersama-sama. Karena sebelum tunjangan ini naik kan mereka sudah dapat gaji meskipun tidak banyak. Jadi mereka jalan terus. Nah, sekarang dengan ditambah gaji yang lebih tinggi, nanti ditambah pelatihan yang bagus, kinerjanya naik. Jadi harus bersama-sama. Laksanakan secara bersama-sama. Tidak boleh berhenti. Pendidikan tidak boleh berhenti. Nah, ke Ibu Dian dulu mungkin. Ibu Dian, kalau melihat apa yang sudah dirasakan guru-guru saat ini, apakah sebenarnya memang guru-guru juga merasa bahwa kita selama ini sudah punya kemampuan atau kompetensi yang cukup begitu, hanya memang tunjangan yang diberikan buat kita juga belum cukup, atau sebaliknya malah? Sebenarnya kalau kita bicara personalitas guru dan kesejahteraan itu seperti dua sisi mata uang
seimbang yang harus berjalan bersama-sama ya. Bahwa profesionalitas harus berjalan, seiring itu juga harus kesejahteraannya harus diperhatikan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, 10 tahun yang lalu ya. Ini merupakan reformasi pendidikan sekaligus juga sebenarnya reformasi untuk pengelolaan guru. Karena di sanalah ditancapkannya guru sebagai profesi. Itu artinya adalah guru adalah seorang yang profesional. Salah satu ciri profesional adalah terus-menerus harus melakukan update kemampuan, harus terus-menerus melakukan pengembangan keprofesiannya. Nah, ini yang sekarang yang dituntut oleh seorang guru dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan. Seorang guru harus sebagai profesi harus terus-menerus melakukan peningkatan keprofesiannya secara berkelanjutan sesuai dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Memang karena jumlah guru yang banyak besar dari latar belakang pendidikan juga sebelum ditetapkan minimal harus S1, guru dulu kan ada lulusan SPG, SGO, D2, ada D3 juga D3 ya, sebelum kemudian Undang-Undang Guru menetapkan harus minimal S1. Nah, itu salah satu reformasi juga guru, pengelolaan guru yang dilakukan dengan adanya Undang-Undang Guru itu, bahwa guru minimal harus S1. Nah, sebagai seorang profesional kan harus terus melakukan peningkatan kemampuan. Apabila guru wajib melakukan peningkatan profesinya secara berkelanjutan, maka pemerintah maupun pemerintah daerah pun bersama-sama harus wajib memfasilitasi guru. Nah, sejauh ini bisa. seperti apa, Bu? Perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah begitu untuk mengupgrade dari kemampuan guru ini untuk meningkatkan keprofesionalnya? Iya, PGRI sebagai mitra strategis pemerintah ya, kita selalu mengatakan PGRI itu sebagai mitra strategis pemerintah yang semua kebijakan terkait peningkatan mutu guru kita dukung, beberapa hal, banyak hal sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan mutu. Salah satunya dengan sertifikasi guru, salah satu juga sebenarnya upaya untuk peningkatan mutu guru. Ada program untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, guru pembelajar. Itu semuanya adalah salah satu upaya untuk guru untuk terus belajar, guru untuk terus melakukan peningkatan mutu. Dan PGRI sebagai mitra strategis mendorong juga para anggota guru, anggota PGRI untuk terus meningkatkan mutunya. Karena kita berkomitmen, PGRI berkomitmen bahwa saatnya PGRI itu memberi, bukan meminta, tapi memberi dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dalam proses pembelajaran. Oke, artinya kemudian peningkatan kemampuan itu apakah para guru juga harus bergantung dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atau seperti apa? Adakah kemudian peningkatan kemampuan yang mereka lakukan sendiri begitu, Iya, Ibu Dian? jadi kalau kita tergantung kepada pemerintah kan itu terbatas ya, jumlahnya terbatas. Kalau kita bicara mengikuti pelatihan yang harus menunggu dulu pelatihan dari pemerintah itu, sehingga dengan tunjangan profesi yang diberikan itu salah satunya adalah mereka melakukan peningkatan kualitas secara mandiri, in-house training, misalnya mereka mendatangkan narasumber di sekolah-sekolah atau di kegiatan kelompok kerja guru dengan biaya mandiri. Itu artinya biaya sendiri ya, Bu, ya, itu dilakukan ya? Memang sebagian biaya juga dari pemerintah atau biaya sendiri dilakukan seperti PGRI, setiap program-program peningkatan kualitas guru sebagai anggota PGRI itu dilakukan secara mandiri, secara mandiri dan juga kerjasama dengan mitra. Kita ada kerjasama dengan mitra untuk peningkatan kualitas guru, untuk pelatihan. Kemudian tadi kalau bicara soal sertifikasi itu akan ada relasinya dengan tunjangan yang akan diberikan oleh guru masing-masing begitu ya? Artinya sertifikasi itu mempengaruhi nilai tunjangan masing-masing guru begitu? Bukan gitu. Jadi yang sudah bersertifikat memang berhak untuk memperoleh tunjangan profesi. Guru yang sudah bersertifikat pendidik, salah satu persyaratan guru kan harus S1 minimal, bersertifikat pendidik dan mempunyai kompetensi profesional, keberadian pedagogik dan juga sosial ya. Nah, tunjangan yang diterima itu memang terkait dengan sudah berapa dia menjadi guru, terus latar belakang pendidikan dia mungkin S1 atau S2 kah, sudah berapa lama, itu mempengaruhi jumlah
besaran dari tunjangan yang akan profesi diterima, ya? karena itu gaji pokok guru kan berdasarkan itu. Saya ke Prof Wardiman dulu ya. Prof, dibandingkan mungkin dengan zaman dulu dengan sekarang begitu, bagaimana sih Anda melihat apakah sebenarnya inovasi peraturan-peraturan yang kemudian diberikan atau dibuat oleh pemerintah yang sekarang itu memang memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi kualitas guru kita? Oke, jadi begini, ini sekarang kita Hari Guru, jadi kita memperingati guru. Betul. Tetapi di atas itu sesungguhnya adalah pendidikan kita sendiri. Bagaimana pendidikan ini sekarang? Apakah dapat memenuhi harapan dari Republik Indonesia gitu supaya anak-anak kita tadi mencerdaskan kehidupan Kualitas bangsa apa pendidikannya tidak? naik, ya? Dan guru itu merupakan salah satu faktor utamanya. Ya. Betul. Ya. Dan beberapa usaha telah dilakukan pemerintah tadi disebut undang-undang nomor 14 kemudian jadi profesi menjadi apa namanya tadi sertifikasi. Tetapi ini baru semua belum masuk. Tadi Bu Dian mengatakan bahwa ini peningkatan mutu guru tuh belum semuanya tercapai. Jadi itu adalah program untuk masa depan, masa berikutnya. Nah, pertanyaan Anda adalah bagaimana dengan guru kalau dalam keadaan kesukarannya? Nah, kita harus tadi beri guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Meskipun sertifikasinya waktu itu belum keluar, gajinya belum naik, dia tetap saban pagi naik motor di atas jalan yang becak jauh. Dedikasinya terhadap pendidikan itu tetap masih ya, ada. Prof, ya. Jadi kita hargailah dengan peringatan hari ini, tapi juga kita harus menghargai, yaitu tadi memberi kemudahan kepada dia dalam mengajar anak-anak kita. Karena pendidikan itu tidak tergantung guru saja, tergantung dari kelas. Anda tahu bahwa ada 60.000 kelas yang rusak. Bagaimana guru bisa mengajar dengan baik dengan kondisi kelas fasilitas pendidikannya ya, di atas kloso itu apa ya, tikar. Gitu, hujan harus masuk ke dalam, nggak bisa. Itu kalau kita bicara sekolah-sekolah yang di pedalaman gitu, betul. Iya, dan mungkin masih ada juga itu sekolah-sekolah di Jakarta. Jakarta masih ada ya, Prof, ya? Pun masih ada sekolah yang rusak. Artinya itu saling terkait satu sama lain begitu jadi, ya. Guru itu penting, tapi selain guru untuk pendidikan, karena saya katakan guru itu bagian dari pelaksanaan pendidikan. Dan pendidikan banyak, ada gedung, ada buku, ada guru, ada kurikulum, ada testing, ujian nasional, banyak. Oke, baik. Prof, kita masih akan lanjutkan perbincangan. Ibu Dian juga, pemirsa Anda bisa berinteraktif bersama kami juga di program Lanso kali ini untuk bertanya ataupun juga berbagi begitu ya, pengalaman dengan ataupun nomor juga telepon yang ada tertera di layar kaca Anda. Ya, tetaplah bersama kami kembali usai jeda.